Saya punya uang cuma segini, Mbak. Soalnya saya nggak bawa duit banyak. Tadinya sih mau ke sawah mau ngeliat. Jadi saya cuma punya duit segini, cuma buat bisa beli beras aja buat Mbak Ernia. Mohon diterima ya, Mbak, jangan Ya, ditolak. terima kasih banyak ya Mas. Ya segini juga alhamdulillah banget ya, udah lebih dari cukup lah ini buat makan saya itu, syukur banget gitu. Ini bisa buat beli beras 1 kilo sama sisanya buat beli minyak atau kecap gitu. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Nih di sini nih ya, di tempatnya Mbak Ernia ini cuacanya mendung tuh. Tuh guys, mendungnya bener-bener tebal banget ya. Padahal sekarang tuh masih jam 1 siang. Tapi mendung banget lah. Tapi ya walaupun mendung, ya bersyukur karena tadi panas banget. Sekarang mendung ya adem gitu loh, jadinya ya alhamdulillah. Nah sekarang saya tuh mau ngeliat gitu loh, hari ini nih Mbak Ernia itu lagi ngapain kira-kira ya. Dia udah masak apa belum, udah makan apa belum. Kita coba datang ke rumah Mbak Ernia ya. Jadi buat kalian semua nih yang penasaran Mbak Ernia hari ini lagi ngapain, tonton terus videonya sampai selesai ya. Ya, jadi seperti biasa bagi kalian yang sudah menonton video-video sebelumnya tentang Mbak Ernia, pasti kalian sudah tahu rumah Mbak Ernia seperti apa. Suasananya seperti ini, kebun tuh. Itu ya biasa Mbak Ernia mandi di situ. Ini pekerjaannya Mbak Ernia nih. Sehari-hari ya di kebun, berladang. Kadang kalau lagi ada modal tuh jualan. Nih guys, tuh pemandangan di rumahnya Mbak Ernia ya. Nah sekarang kita ke sana nih, bentar lagi nyampe dah. Ini tuh rumahnya Mbak Ernia ya. Lagi tiduran, siapa ya? Kayaknya Mbak Ernia deh, kasihan banget ya. Iya bener Mbak Ernia lagi tidur. Saya mau bangunin tapi takut. Kasihan soalnya tidurnya kayaknya pulas banget. Coba kita pelan-pelan aja ya. Assalamualaikum Mbak. Mbak Erni. Ya Allah, Salam. lagi tiduran Mbak. Iya masih tidur-tiduran aja, soalnya nggak ada kerjaan, bingung, jadi ya santai aja lagi. Emang tadi Mbak Ernia tuh tidur dari jam berapa? Ini baru jam 1 lebih dan cuacanya hari ini mendung loh Mbak Ernia. Apa Mbak Ernia tidurnya sangat nyenyak banget? Kenapa? Ya saya tidur dari jam 12, soalnya saya tuh bingung, tadinya saya tuh mau masak ya, tapi pas saya lihat tuh nggak ada makanan, nggak yang bisa saya masak, nggak ada sayur-sayuran, nggak ada stok, jadi saya tuh bingung mau masak-masak apa. Jadi saya tuh ya tiduran aja lah sambil mikir-mikir gitu. Oh berarti Mbak Ernia ini udah jam 1 siang. Mbak Ernia belum masak. Terus berarti udah makan belum dong? Ya kalau makan sih udah, tadi saya makan singkong kebetulan, sisa tadi malam tuh saya makan singkong. Oh jadi tadi sih sudah makan singkong. Tapi belum makan nasi. Belum. Kan tadi kan saya juga udah pernah bilang sama Mbak Ernia, kalau misalkan apa-apa tuh langsung ke rumah saya aja, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, nggak usah gengsi-gengsi gitu loh. Saya juga mengerti lah keadaan Mbak Ernia. Kenapa Mbak Ernia nggak datang ke rumah saya aja gitu loh? Ya kan malu lah Mas, masa saya datang-datang ke rumah Mas Indra terus tiba-tiba minta makan, kan malu Mas kalau nggak ada yang saya kerjain, kecuali Mas Indra nyuruh saya kerja di rumah Mas Indra atau ngerjain apa gitu. Oh ya kan, ada ininya juga, sayanya juga kan segan, nggak ada malu karena sayanya juga kan bekerja gitu. Kalau nggak ada kerja terus tiba-tiba datang ke rumah minta makan kan ya malu lah Mas gitu, walaupun udah ada omongan dari Mas juga. Iya, tapi kan saya juga udah bilang nggak apa-apa, anggap aja saudara. Karena kan kita juga kan sering gitu loh, saya tuh ekspor Mbak Ernia di channel-channel saya gitu kadang ya. Jadi kan aku udah bilang nggak apa-apa kalau mau minta apa-apa juga. Tapi Mbak Ernianya bilang begitu. Emang Mbak Ernia tuh belum masak, belum apa-apalah, bikin nasi juga nggak ada katanya, bahannya lauk-lauk juga nggak ada, mau masak juga bingung. Emang nggak ada sisa simpanan duit Mbak Ernia waktu berburu ke orang, kerja-kerja di orang, emang nggak ada sisa duit apa? Ya untuk sekarang ini saya nggak ada simpanan duit sedikit pun gitu, soalnya saya udah sekarang udah berapa hari ya saya tuh nggak ada jualan gitu, jadi ya stok
makanan juga sudah habis semua. Tadinya sih saya mau masak, kok saya lihat nggak ada beras gitu. Tapi kalau untuk masak sih mungkin saya mau nyari di kebun tuh mungkin ada ya dedaunan. Tapi ya yang bingung tuh nanti makannya pakai apa kalau ada lauknya dari kebun gitu, nggak ada nasi. Oh, jadi kalau misalkan Mbak Ernia sebenarnya sih kalau lauk mah pasti ada kalau cari-cari di kebun ya. Iya. Entah daun singkong, daun ubi, atau kangkung ada. Iya. Cuma yang nggak ada itu berasnya gitu loh. Iya. Oh, ya udah gampang deh nanti Mbak Ernia habis saya wawancara nanti ke rumah saya ya. Nanti saya kasih itulah tahu sendiri. Oh ya Mbak Ernia tadi kan Mbak Ernia tidurnya pulas banget nih ya. Ngeganggu nggak? Enggak sih, lagian juga kebetulan udah cukup lah, saya tadi tidur siangnya tuh udah cukup gitu. Soalnya tadi bete aja gitu, nggak ada yang dikerjain, jadi gelantang buntung sendiri ya, terus tiba-tiba tidur aja gitu. Ya saya juga ngelihatnya tadi sih kasihan gitu mau ngebanguninnya, cuma kan udah datang-datang di sini mau saya tanya-tanya kegiatan Mbak Ernia hari ini apa. Ternyata Mbak Ernia hari ini nggak ada kegiatannya, masak juga belum, makan nasi belum, cuma makan singkong doang. Jadi ya serba bingung sayanya juga. Oh ya nih Mbak Ernia nih, kalau misalkan ada kerjaan nih, ibaratnya ada temen aku atau entah siapalah yang ngasih kerjaan ke Mbak Ernia, terus disuruh kerjanya tuh ibu rumah tangga, dan ibu rumah tangganya Mbak Ernia syaratnya harus nginep di rumah majikan Mbak Ernia. Nanti Mbak Ernia gimana, mau nggak kalau kerja ibu rumah tangga nginep di rumahnya majikannya? Ya saya sih seperti yang sudah pernah saya bilang kan, saya kerja apa saja mau itu selagi itu halal, walaupun itu kerjaan rumah tangga, jadi kuli, jadi apa aja, saya tuh orangnya tuh nggak gengsian, mau aja, apalagi jadi ibu rumah tangga ya, jadi pekerja PRT gitu. Yang penting saya tuh nggak mau menginap, kan saya sudah bilang, saya tuh kalau kerja sama orang menginap tuh nggak bertahan. Jadi kalau ada orang yang nyuruh saya kerja jadi ibu rumah tangga, jadi pembantu itu, saya tuh maunya tuh PP pulang pergi gitu, berangkat pagi pulang sore. Kalau masalah nginep saya nggak mau, soalnya saya tuh orangnya tuh nggak bertahan, nggak bisa tidur di rumah orang. Kalau nggak di rumah sendiri, biarpun rumahnya jelek juga nyenyak gitu, nyaman. Oh, jadi sebenarnya Mbak Ernia mau kerja sebagai ibu rumah tangga, tapi nanti syaratnya itu harus pulang pergi ya. Ya udah nanti gampang saya cari-cari info ke teman-teman saya deh, barangkali ada pekerjaan buat ibu rumah tangga. Tapi selain ibu rumah tangga nih, kalau seandainya Mbak Ernia jaga-jaga toko atau jaga-jaga minuman, mau? Ya mau aja, yang penting kan halal apa aja. Saya juga kan mau kerja apa aja tuh. Terus juga saya tuh kalau punya modal kan saya pengennya tuh jualan, tapi kan saya mau boro-boro bisa jualan, duit nggak ada, modal nggak ada gitu. Jadi saya sekarang nggak ada kegiatan gitu, nggak jualan. Kalau punya modal saya maunya jualan lagi gitu. Jadi Mbak Ernia tuh sebenarnya ya kepinginannya tuh jualan sendiri ya, usaha sendiri kalau bener-bener punya modal mah. Tuh guys, jadi ya Mbak Ernia tuh sebenarnya pinginnya ke kerja sendiri gitu. Maksudnya yang kerja sendiri tuh punya usaha sendiri, jualan. Waktu dulu kan Mbak Ernia tuh pernah ya jualan cilok, seblak, bakso, itu kuah pentol ya, pernah ya? Ya saya tuh jualan macem-macem lah gitu. Iya, jadi Mbak Ernia tuh guys, jadi dia tuh orangnya tuh nggak apa ya namanya, nggak cukup, bukan nggak cukup, maksudnya tuh nggak gampang menyerah gitu loh. Kalau misalkan jualan bakso pentol terus gagal atau bangkrut, dia tuh cari ide lagi jualan apa lagi, seblak bangkrut jualan lagi. Jadi dia tuh sebenarnya orangnya tuh bekerja keras, nggak mau yang namanya nganggur. Karena Mbak Ernia tuh ya tahu sendiri, orangnya ya janda desa, nggak ada yang nafkahi. Jadi dia juga punya masih tanggung jawab satu, yaitu ibunya, harus ngasih orang tuanya, yaitu ibunya juga kan. Ya bener-bener lah pekerja keras. Jadi ya udah jelas ya, Mbak Ernia sekarang lagi ngapain? Tadi lagi tiduran. Terus Mbak Ernia sekarang hari ini belum masak. Ya memang belum masak nasi, belum masak lauk, karena semua bahan-bahannya nggak ada. Mbak Ernia kan tadi udah makan singkong doang ya. Nah untuk sekarang nih udah jam 1:30, merasa
lapar nggak, perutnya belum makan nasi tuh? Ya memang sih sebetulnya saya tuh udah merasa keroncongan, udah merasa lapar sih. Apalagi saya kan dari pagi cuman baru makan singkong aja gitu. Sebetulnya memang lapar banget, cuman mau gimana lagi, nggak ada yang bisa saya masak, nggak ada yang bisa saya makan. Mau minta-minta sama saudara saya malu, karena saya sering banget ngerepotin keluarga saya, jadi saya nggak mau gitu. Jadi biarlah ini saya tanggung sendiri. Tapi nanti mungkin kalau sekarang saya belum ketemu sama bahan-bahan yang apa yang mau saya masak, nanti saya cari-cari di kebun, barangkali ada yang bisa saya makan, ubi lagi kah, singkong kah, atau pisang gitu. Ya Allah, kasihan banget guys. Jadi Mbak Erni itu belum makan nasi juga ya, perutnya keroncongan sekali katanya. Ya Allah Mbak, tapi ini mohon maaf Mbak ya, saya punya uang cuma segini Mbak. Soalnya saya nggak bawa duit banyak, tadinya sih mau ke sawah, mau ngeliat. Jadi saya cuma punya duit segini, cuma buat bisa beli beras aja buat Mbak Ernia. Mohon diterima ya Mbak, jangan Ya. ditolak. Terima kasih banyak ya Mas, ini ya juga alhamdulillah ini udah cukup lah buat beli beras gitu. Tapi Mbak, mohon maaf ya, nanti Mbak tuh jangan apa ya namanya, jangan mengeluh gitu. Soalnya kan saya ngasihnya sedikit, nggak seberapa. Takutnya nanti Mbak Ernia tiba-tiba cuma ngasihnya sedikit, dalam hati Mbak Ernia tuh mohon maaf Mbak ya, saya soalnya nggak ada duitnya, adanya cuma segitu bawahnya Mbak. Itu mah cukup lah buat beli beras. Ya segini juga alhamdulillah banget ya, udah lebih dari cukup lah ini buat makan saya, itu syukur banget gitu. Ini bisa buat beli beras 1 kilo sama sisanya buat beli minyak atau kecap gitu. Masalah lauknya saya kan bisa cari di kebun, ada daun singkong, ada apa namanya tuh, ada kemangi atau apa gitu yang bisa saya masak. Kalau di kebun mah banyak lah, apa aja tuh bisa dimasak, yang penting kalau ada berasnya gitu. Oh ya udah Mbak Ernia, sekarang Mbak Ernia beli beras dulu ya. Saya juga wawancaranya sudah dulu dah, mau ke sawah. Kasihan Mbak Ernia juga belum masak guys, belum makan nasi juga dari pagi. Jadi sekali lagi mohon maaf Mbak ya, kalau misalkan saya bisa ngasihnya cuma segitu, ya mungkin bisa membantu Mbak Ernia untuk beli beras. Oh ya, ini juga saya terima kasih banyak gitu atas bantuannya, dengan pemberian dari Mas Indra. Hari ini saya bisa masak nasi, bisa makan gitu, walaupun seadanya gitu ya. Tapi ini beneran Kang Mas ikhlas ngasihnya, nggak karena terpaksa atau karena konten gitu? Enggak Mbak, saya juga seikhlasnya kok. Saya juga jujur, saya juga kasihan sama Mbak Ernia. Jadi ya daripada ngomong lama-lama lah, nanti saya ke sawah dulu deh. Silahkan Mbak Ernia beli beras dulu deh, masak nasi. Kasihan perutnya itu minta makan. Oh ya, sekarang saya mau beli beras dulu ya, yang uang Mas Indra kasih gitu. Nah, saya juga masaknya kan di kayu gitu, lama. Oh ya udah Mbak, saya pamit dulu ya, mau ke sawah ya. Makannya yang kenyang Mbak ya. Ya, sekali lagi terima kasih banget ya. Ini duitnya bisa buat beli beras, dan hari ini saya bisa makan untuk hari ini dan besok. Ya sama-sama Mbak. Nanti saya cari info-info sama teman-teman ya. Barangkali dia tuh punya locker buat Mbak Ernia ya. Ya, sekali lagi makasih. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, selalu semangat untuk menjalani hidup ini ya Mbak. Ya, saya juga hari-hari kok, walaupun kehidupan saya seperti ini, saya nggak pernah mengeluh sama sekali. Saya tetap semangat kok.